Dia sangat misterius. Hampir tidak ada informasi tentang siapakah dia ini. Jika garis keturunan menjadi patokan kita. Data dan informasi tentang asal-usulnya hanya menyebutkan bahwa dia berasal dari Tisbe. Tidak ada riwayat masa kecil, tidak ada riwayat masa remajanya. Lalu sedikit informasi tentang ciri-ciri fisik kita dapatkan dari keterangan utusan Raja Ahab ketika Ahab minta mereka untuk meminta bantuan Baal. Saat itu dia marah, kemudian menghadang utusan Ahab, lalu meminta mereka kembali. Saat mereka kembali, pada saat itulah Ahab bertanya, "Siapakah orang yang mengatakan ini kepadamu?" Jawab mereka, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit di pinggangnya." Maka saat itulah Ahab lalu berpikir, itu Elia orang Tisbe. Walaupun data dan informasi tentang diri Nabi Elia itu sedikit, tetapi mesti diingat bahwa kitab suci mencatat hampir 7 bab yang penuh ketegangan tentang karya-karya kenabiannya. Ia datang tiba-tiba dengan peringatan akan kutuk pada Israel tentang hujan yang tidak akan pernah turun selama 3 tahun lebih. Dan setelah itu dia pergi. Ahab mencarinya ke pelosok-pelosok negeri, tetapi tidak menemukan Elia. Di mana dia bersembunyi? Ternyata ia bersembunyi di sungai Kerit. Dialah satu-satunya saudara, nabi yang diberi makan oleh burung gagak sebagai utusan Tuhan. Dia membuat mujizat perbanyakan tepung dan minyak bagi seorang janda miskin yang mau berbagi makanan dengannya. Ketika kekeringan melanda dan kepasrahan pada ajal menjadi pilihan terakhir, dia membangkitkan anak laki-laki dari janda tempat dia tinggal. Dan itu terjadi bukan di Israel, tetapi di Sarfat, di tanah Sidon, negeri asal Isabel, pemuja Baal dan Sera. Kemudian kata janda miskin itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Hal itu terbalik dengan sikap Ahab sebagai raja Israel. Maka kepadanya Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan kecuali aku mengatakannya." Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan Israel di masa kepemimpinan Raja Ahab? Mari kita lihat sedikit siapa itu Ahab. Dia adalah raja yang ke-7. Taktanya adalah hasil perebutan dari chaos politik yang terjadi, dan itu dimulai dengan kebangkitan Zimri, seorang kepala pasukan yang membunuh rajanya serta seluruh kerabat juga orang-orang terdekatnya. Zimri ini kepala pasukan kereta. Mendengar peristiwa itu, Omri sebagai kepala pasukan diangkat oleh rakyat menjadi raja dan mengejar untuk membunuh Zimri. Zimri ketakutan lalu membakar istana dan dirinya sendiri. Setelah sempat 7 hari menjadi raja di Tirsa. Lalu siapakah Omri? Dia adalah ayah Raja Ahab. Konteks sosial politik inilah yang perlu menjadi pegangan untuk membaca gerak dan tindak Ahab ketika dia menjadi raja di Israel. Jadi ada ketakutan historis akan kehilangan tahta dan kekuasaan menjadi motor yang menggerakkan seluruh pikirannya. Bagi Ahab, faktor keamanan menjadi strategi dan kerja utamanya yang menjalin kerjasama dengan kerajaan Sidon, yang saat itu menjadi pusat perdagangan bangsa-bangsa. Sidon mengirim kayu dan Israel memberikan sandang. Ini kayu aras dari Sidon ini. Di masa Raja Ahab, kesejahteraan ekonomi meningkat, nampak dalam pembangunan fisik yang lebih megah dari sebelumnya. Namun sejalan dengan itu, rasa takut berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Maka Raja Ahab meningkatkan kerjasama dengan Sidon secara personal dengan mengambil Isabel, anak
Baal Raja Sidon sebagai istrinya. Nah, pada titik ini saudara, Ahab telah mengorbankan hal paling pokok, yaitu imannya kepada Allah yang telah memilihnya sebagai raja. Dia telah mengorbankan seluruh bangsa dengan menggadaikan agama monoteisme dengan penyembahan kepada dewa-dewa atau politeisme. Bagai bermain catur, bagi Ahab, Sidon adalah benteng luar dalam kotak hitam putih keamanan yang menjamin pertahanan. Tetapi hal yang sama juga diperhitungkan oleh Isabel. Ia menikahi Ahab bukan karena cinta, tetapi demi misi penyebaran dan pelayanan bagi Baal dan Asyera. Bagi Israel, Ahab adalah seorang raja. Tetapi bagi Isabel, Ahab adalah seekor kuda dalam taktik permainan catur. Serta seluruh rakyat Israel adalah pion yang digunakan untuk misi penyebaran agama Baal dan Asyera. Karena itu untuk peristiwa ini Ahab bertanggung jawab atas malapetaka, sehingga Alkitab mencatat Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup, ia mengambil pula Isabel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikan di kota Samaria. Dan benar para saudara, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Anda dapat temukan itu dalam 1 Raja-Raja bab 16 ayat 30 sampai dengan 33. Saudara, inilah latar yang sangat menarik untuk kita baca bersamaan dengan kejahatan penguasa yang oleh kitab suci dikatakan extraordinary, kejahatan yang di luar dari kebiasaan karena melebihi kejahatan pendahulunya. Maka tidak heran bahwa kemunculan Elia pertama kali tidak dalam bentuk nasihat. Karena Ahab tidak mempedulikan ratusan nabi yang ada di Israel, yang ada di sekitarnya saat itu, yang tentu sudah menasihatinya. Namun jawaban yang didapat adalah kematian dalam pembantaian yang keji oleh Isabel. Elia datang langsung dengan kecaman dan menyampaikan hukuman yang akan ditanggung oleh Israel akibat dari perbuatan Ahab sebagai seorang raja. Setelah mengatakan sabda Tuhan, sesudah itu dia pergi. Maksudnya Elia ya. Dan alih-alih Ahab mau mendengar, Ahab malah menikmati kekejaman Isabel yang secara sadis membunuh sejumlah nabi Allah. Dan yang tersisa adalah 100 orang. Itu pun disembunyikan oleh Obadja dalam 2 gua. Sesudah itu Elia datang dalam periode yang kedua. Meminta Ahab mengumpulkan semua nabi, Baal maupun Asyera, yang telah menikmati hidup mewah di istana Isabel. Dia meminta untuk dikumpulkan di puncak Gunung Karmel. Disitulah pertempuran antara kebenaran monoteisme dan politeisme dipertaruhkan oleh para nabi. Elia meminta agar 450 nabi itu untuk memilih korban bakaran yang pertama, lalu membuat mezbah, tetapi tidak menggunakan api. Mereka diminta untuk meminta api dari Tuhannya, atau dari Baal, atau dari Asyera. Siapa yang bisa mendatangkan api, itulah yang benar. Yang mengambil giliran pertama adalah nabi-nabi Baal dan Asyera. Dari pagi sampai petang, mereka berdoa, mula-mula berbisik, kemudian mulai bersuara, lalu berteriak-teriak. Dan Elia mulai berkata, berteriaklah lebih keras. Mungkin Tuhan tuli.
atau dia sedang sibuk, atau mungkin sedang jalan-jalan. Lebih keraslah berteriak. Lalu karena belum juga datang apinya, mereka mengiris-iris badannya dengan pisau, dan darah bergelimang sekitar mereka yang berjumlah 450 orang. Maka tibalah giliran Nabi Elia. Ia meminta semua saat itu berkumpul merapat, lalu membuat mezbah, menyusun kayu, dan membuat parit sekitar dan menaruh hewan persembahan di atasnya. Sekarang katanya, siramlah semuanya dengan air sebanyak-banyaknya. Dari korban persembahan, kayu, dan semuanya. Lalu tergenanglah air dalam parit yang melingkari mezbah persembahan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui oleh semua orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala sesuatu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat peristiwa itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Lalu kata Elia kepada semua yang hadir di situ, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah nabi-nabi itu ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, Elia yang garang, Elia yang dipanggil the prophet of fire, Elia yang disegani, Elia yang baru menang, ternyata bisa takut. Karena setelah turun dari Gunung Karmel, dengan kemenangan gilang gemilang, Elia mendapat berita ancaman dari seorang Izebel. Ketika Ahab menyampaikan berita kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi-nabi Baal dan Asyera dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuatmu seperti salah satu dari nabi itu." Maka takutlah Elia. Lalu apa yang dia buat? Ia melarikan diri dan masuk ke padang gurun sehari perjalanan, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Elia ingin mati. Nabi Tuhan ketakutan dengan seorang perempuan, Izebel. Ya para saudara, Elia di bawah pohon ara, lalu kemudian ingin mati. "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari para pendahuluku." Dia lari oleh karena gertakan seorang perempuan yang bernama Izebel. Para saudara-saudari terkasih, Nabi Elia adalah salah satu karakter yang paling menarik dan penuh warna dalam Alkitab ya. Tuhan memakainya pada momen yang paling krusial untuk mengatasi situasi genting di Israel. Pelayanan Elia menandai awal dari berakhirnya konsep politeisme dalam bentuk penyembahan Baal dan Asyera yang terjadi di Israel. Kehidupan Elia dipenuhi dengan kebingungan. Ya, kadang-kadang dia berani dan kadang-kadang dia bertekad kuat. Dan lain waktu dia takut lalu ragu-ragu. Pada giliran ia menunjukkan kemenangan dan kekalahan. Dan selanjutnya yang menarik selalu ada pemulihan. Elia mengetahui dengan baik
kuasa Tuhan maupun kedalaman kasih Tuhan pada Israel. Demikian para saudara-saudari terkasih, Elia nabi yang lari karena gertakan seorang perempuan. Nantikan kisah berikutnya tentang Izebel, ini yang menarik. Perempuan yang membuat Elia lari ketakutan. Salam dari Pusat Spiritualitas Karmel Tanjung Pinggir. Tuhan memberkati. Dan sekarang Nazaret lagi ada di Gereja Stella Maris Karmel. Nih skapuler Karmel Romo ya. Romo kan Romo Karmel. Skapuler Karmel ini. Ayo kita bisa. Bro. Halo Romo Karmel, terima kasih. Saya sudah sampai di tempat kalian. Anda tahu yang saya pakai ini? Ini adalah skapuler Karmel. Sebentar Romo. Ini skapuler Karmel. Maksudnya skapuler itu apa Romo? Skapuler Karmel yang ini itu sama yang dipakai di atas, yang dipegang oleh Bunda Maria. Sebentar yang saya dipegang oleh Bunda Maria itu sama dengan yang ini. Ini namanya skapuler. Skapuler ini Romo ya. Sebagai Romo dengan Ordo Karmel. Iya, kami berasal dari sini. Sebentar saya akan tunjukkan gua di mana permulaan Ordo Karmel. Ini salah satu ordo di dunia yang tidak punya pendiri. Jadi ordo yang tidak punya pendiri, ordo yang menginspirasikan hidupnya dari cara hidup Nabi Elia di Gunung Karmel. Jadi Gunung Karmel selalu bagi kami menjadi sumber mata air. Sekarang kita ke gua tempat Nabi Elia pertama kali. Kata penting di dalam Ordo Karmel yang menyangkut gua ini itu kata zelo zelatus sum pro domino deo exercitum. Artinya aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah bala tentara. Ini sebenarnya spirit dari doa. Bapak doa bisa lanjut ke ini. Doa. Berbeda. Kalau sebelumnya Allah menjumpai manusia dengan petir, guntur, gempa, tetapi di gua ini Allah hadir dalam rupa yang berbeda, yaitu lewat angin sepoi-sepoi basah. Demikian para saudara. Kota modern, tapi dari dulu dia memang sudah sangat indah. Nah, di gua-gua inilah para pertapa pertama yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ordo Karmel. Wilayah puncak Gunung Karmel ini sudah dibeli oleh sebuah agama baru yang bernama Bokhai. Mereka percaya pada 9 nabi. Nah, di puncak Gunung Karmel ini kemudian dibuat taman. Anda bisa lihat, ini sebenarnya kalau turun ke bawah ini ada taman yang begitu indah. Ada jalan-jalan yang dibuat. Mereka percaya kepada 9 nabi. Mereka percaya pada Yesus Kristus. Mereka percaya juga kepada Nabi Muhammad. Dan ini bahasa yang digunakan oleh agama ini yaitu bahasa Persia.